Kalau dulu bikinnya sendiri, sekarang bareng sama Google. Nah, ini adalah 3 poin yang perlu kamu tahu sebelum memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Gizmology. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmology. Kalau sekarang tuh kayaknya semua vendor smartphone tuh pada rilis smartwatch mereka masing-masing ya. Harganya tuh murah, terus juga pakai sistem operasinya sendiri. Nah, smartwatch yang pakai sistem operasi Android atau Wear OS tuh kayaknya udah mulai tergerus gitu. Nggak banyak opsinya di Indonesia. Mungkin yang bisa banyak ditemui adalah merek seperti Fossil dan tentunya itu harganya tergolong premium. Nah, ada yang menarik ketika Samsung merilis Galaxy Z Fold dan Z Flip series kemarin karena mereka juga merilis wearables, salah satunya adalah Galaxy Watch 4 series. Ada yang versi biasa sama versi klasik yang saya pakai ini. Menarik di sini karena perbedaannya cukup signifikan dari seri sebelumnya, tapi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, sebelum saya lanjut, buat kamu yang baru join channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmology, nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kalau udah, yuk lanjut. Oke, langsung aja. Yang pertama kali mau saya bahas adalah Wear OS. Ya, akhirnya Samsung sekarang pakai sistem operasi Wear OS 3 bekerjasama dengan Google. Memang tampilannya itu bakal terasa familiar karena smartwatch ini tuh pakai tampilan antarmuka One UI khas seperti seri Tizen sebelumnya. Jadi buat kamu yang pakai smartwatch yang sebelumnya, itu nggak bakal pusing sama smartwatch ini. Dan menariknya lagi, Galaxy Watch 4 ini memang sudah menjalankan Wear OS 3, di mana hampir semua smartwatch Android lainnya itu belum, seperti smartwatch TicWatch itu setahu saya masih pakai Wear OS 2, di mana vendor-vendor lain tuh baru dapat Wear OS 3 itu di tahun 2022. Jadi ini semacam perks, di mana Google dan Samsung bekerja sama secara eksklusif menghadirkan seri terbarunya itu di Galaxy Watch 4 ini, untuk sistem operasi ya. Dan emang jadinya itu best of both worlds aja sih, karena dengan Wear OS aplikasinya itu jadi lebih lengkap. Terus untuk navigasi ke menu, terus habis itu baca notifikasi dan fitur kesehatan itu gampang banget. Contohnya seperti baca notifikasi itu kita dikasih banyak pilihan opsi. Bisa pakai input suara, bisa pakai swipe, sampai keyboard T9 atau ABC. Itu terserah kamu mau pilih yang mana, bebas. Tentunya karena udah menjalankan Wear OS, aplikasinya itu jadi banyak. Kamu bisa install Telegram dari sini dan kirim chat langsung dari sini. Juga kalau misalnya nih Gizmo Friends lagi jalan-jalan malam hari, perlu akses peta tapi ragu buat bawa Z Flip 3 ini di jalan karena takut kejamret gitu ya. Ini tinggal disimpan aja di kantong, navigasinya itu tinggal dilihat dari smartwatch-nya karena bisa nampilin peta dan rute sekaligus. Jadi kita bisa langsung dari jam tangan aja. Sayangnya memang masih ada kekurangan di sana sini. Mungkin karena ini versi terbaru dan pertama kali ya Samsung sama Google. Contohnya, ketika saya setup pertama kali, smartwatch ini tuh gagal buat nyambung ke akun Google. Akun Google saya tuh nggak bisa masuk ke sini. Setelah saya menghabiskan waktu beberapa belas menit googling, masuk ke forum diskusi, forumnya Samsung, ternyata ada yang ngasih tahu kalau setup awal itu baiknya pakai mobile data. Akhirnya saya reset, saya matikan wifi di smartphone ini, saya nyalakan mobile data, langsung akun Google bisa masuk. Menurut saya ini agak sepele dan seharusnya nggak terjadi ya, cuman ya mungkin supaya ada software update ke depannya biar proses kayak tadi itu nggak keulang di orang-orang lain, karena itu cukup membingungkan kalau misalnya kita nggak ngerti ternyata sesimpel itu hanya perlu memerlukan mobile data aja. Nah, poin kedua yang mau saya bahas di sini adalah kompatibilitas. Mungkin Gizmo Friends tahu kalau smartwatch Wear OS tuh harusnya kompatibel sama Android dan iOS. Sayangnya di Galaxy Watch 4 ini enggak. iOS itu sampai sekarang belum sama sekali. Mungkin nanti ke depannya bisa. Nah, untuk Android itu semua fitur yang bisa dinikmati akan bakal lebih lengkap tentunya di smartphone Samsung, alias di smartphone lainnya bakal sedikit berkurang fiturnya. Contohnya adalah fitur kesehatan dari Galaxy Watch 4 ini. Emang smartwatch ini itu sensornya sangat lengkap. Dia ada bioactive sensor, bisa mendeteksi kualitas tidur, bahkan sampai snore detection alias bisa deteksi ngorok ketika kita lagi tidur. Dan juga dia ada heart rate monitor, tentu ada SpO2 ada juga. Dan ada sensor baru yang memungkinkan kita untuk ngecek body composition. Body composition itu supaya kita bisa ngecek massa otot, terus juga kadar lemak sampai kadar air dalam tubuh. Cuman tinggal menekan dua jari ke tombol yang ada di bodi Galaxy Watch 4 ini. Nah, kemudian ada dua fitur ekstra lainnya yaitu blood pressure sama ECG atau electrocardiogram. Dua fitur itu memerlukan sebuah aplikasi yang namanya Samsung Health Monitor.
Samsung Health Monitor adanya di Galaxy Store, alias nggak bisa diinstal di Android lain karena nggak ada Galaxy Store-nya. Nah, jadi dua fitur kesehatan yang terakhir itu nggak bisa Gizmo Friends nikmati, tapi kalau yang lainnya seperti banyak sekali deteksi olahraga, automatic work detection itu masih bisa. Dan sebagai catatan, kalau di smartphone selain Samsung itu memerlukan at least 3 aplikasi, Galaxy Wearable, Galaxy Watch 4 plugin, sama Samsung Health. Jadi emang agak banyak aplikasi yang harus diinstal. Yang ketiga adalah daya tahan baterainya. Galaxy Watch 4 Classic ini yang saya gunakan adalah varian paling besar, 46 mm, dan selama penggunaan kalau saya ngaktifin always on display itu paling nggak bisa lah tahan sampai seharian penuh. Itu asal saya nggak pakai aktivasi ini ya, tiap notifikasi nggak ada suaranya alias getar doang. Nah, kalau saya matikan always on display-nya itu bisa 1,5 sampai hampir 2 hari. Cuman buat Gizmo Friends yang berencana untuk beli dengan ukuran yang lebih kecil, saya baca-baca di forum sih banyak yang mengeluhkan baterainya terutama pakai always on display itu nggak sampai tengah malam, jadi mungkin malam pun udah harus ngecas. Untuk ngecasnya sendiri pakai wireless charging dan bisa terisi penuh sekitar 90 menit. Kamu yang pakai smartphone Samsung juga bisa manfaatkan fitur wireless power share untuk isi baterai smartwatch sambil langsung dari bodi belakang HP. Ini berguna kalau misalnya ada di keadaan emergency, lagi di luar, baterai mau habis, bisa tuh pakai fitur itu. Nah, terus gimana dengan fitur lainnya? Untuk layar sudah Super AMOLED, kerapatan pixelnya tinggi, jadi udah oke banget. Terus performanya dia sudah pakai chipset Exynos yang terbaru. RAM-nya 1,5 GB, ini tergolong yang cukup besar untuk sebuah smartwatch, jadi multitasking lancar. Dan saya suka sama rotating bezel-nya, karena dengan rotating bezel ini kita bisa lihat notifikasi itu secara penuh, alias jari kita itu nggak nutup bagian teks karena harus geser di bagian layarnya. Jadi kita tinggal pakai rotating bezel-nya aja. Ini juga bisa di Galaxy Watch 4 biasa, cuman nggak pakai fisik tapi pakai sensor sentuh di sekeliling layarnya. Nah, dari 3 poin tadi, kira-kira menurut Gizmo Friends gimana? Masih layak nggak Galaxy Watch 4 series ini dibeli untuk smartwatch terbaik di rentang harganya? Rentang harga yang premium ya, jangan disamain sama yang 1 juta atau 2 jutaan. Ulasan lengkapnya udah ada di gizmologi.id, jadi kalau perlu bisa kamu main-main ke situs kami. Kalau ada pertanyaan tentang smartwatch ini, kamu bisa langsung drop komen di bawah atau mention kami ke Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya.